Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita semua, baik yang sudah juga ikut live, sudah menyaksikan, atau yang masih belum tapi mau, atau nantinya menyaksikan di kemudian, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita semua masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ya, salah satu caranya apa yang kita lakukan saat ini, sekalipun melalui live streaming atau siaran langsung di FB. Kan tapi saya yakin bahwa hal ini termasuk bagian dari majlisin, namanya majlisin katanya. Yudhkar fihi ismullah wa yudaras fihi al-ilm illa tanazzalat alaihi ar-rahmah illa tatanazzal alaihi ar-rahmah wa haffat alaihi al-malaikah. Jadi akan diberikan ketenangan, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti ya kasih sayangnya adalah kita bisa menggunakan detik ini, kesempatan ini, dengan cara melakukan kebaikan seperti Masya Allah yang kita lakukan. Itu salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya. Mohon maaf kemarin memang hari libur, hari Jumat, dan alhamdulillah pertemuan kita sudah memasuki pada pertemuan ke-8 dengan tetap membaca Fiqhus Shiyam karya Dr. Hasan Hitu. Dan insya Allah nanti 1 Ramadan kita ganti pada Maqasidus Shaum. Tapi ini juga harus diselesaikan karena kita sudah lebih separuh insya Allah sudah bacanya, dan banyak hal yang sudah kita ketahui terkait dengan bekal-bekal fikih nantinya ketika menghadapi bulan Ramadan. Alhamdulillah. Selanjutnya, bagi yang punya PDF bisa dibuka di halaman 70 tentang Al-Qaid, itu halaman Muntah, halaman 71, bisa dibuka di halaman 71 bagi yang punya PDF-nya. Tapi bagi yang tidak punya PDF-nya, insya Allah apa yang saya sampaikan ini ilmiah, bukan hanya omongan belaka, karena saya mengacu tetap pada salah satu karya yang memang sangat mumpuni keilmuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dhairin amin. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Kita berlanjut pada hal selanjutnya yang juga membatalkan puasa, cuman tidak secara umum, perlu dipilah gitu, yaitu al-qai'u amdan.
Jadi muntah dengan sengaja. Fa idza taqayya al-insanu fi nahari Ramadan amdan, jika seorang muntah di siang hari Ramadan dengan cara sengaja, batala shaumuhu, maka puasanya menjadi batal. Kenapa? وذلك لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والحاكم والدارقطني وأبو يعلى الموصلي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dara'ahul qai'u, seorang yang menguasai muntah dalam artian muntah dengan sengaja, falaysa alaihi qada, wa man dara'ahul qai'u falaysa alaihi dara. Seseorang yang dikuasai oleh muntah, ghalaba alaihi, yang dikuasai oleh muntah dalam artian tidak sengaja, dara alaihi ini tidak sengaja, falaysa alaihi qada, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya, dalam artian puasanya tetap sah kalau muntahnya tidak disengaja. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, barang siapa dari kita yang berpuasa kemudian menyengaja melakukan muntah atau muntah, maka puasanya harus diqadha, falyaqdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ketika kita muntah dan itu perbuatan kesengajaan, maka dapat membatalkan puasa. Sebaliknya, jika muntah itu tidak kita sengaja, maka puasa kita nggak usah diqadha, dalam artian puasanya tetap sah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu qai'u ay ghalaba alaihi. Ghalaba alaihi diartikan dia dikuasai oleh muntah, artinya tidak sengaja, bukan dia yang menguasai muntah. Fal haditsu sharihun fi anna man istaqa'a 'amdan faqad afṭar. Jelas hadis ini menjelaskan kepada kita semua, mengatakan bahwa barang siapa yang muntah dengan sengaja, faqad afṭar, maka puasanya batal. Wa anna man 'alaihi ghalabahul qai'u duna qasdin minhu, seseorang yang dikuasai oleh muntah dalam artian tidak sengaja, duna qasdin, tanpa ada kesengajaan atau maksud, pada syai' alaihi, tidak dia tidak memiliki beban apapun setelah itu, dalam artian tidak usah mengqadha. Bidawabit allati sanadkuruha ba'da qalil, insyaallah akan dijelaskan, ada batas-batas yang perlu dijelaskan di kemudian. Wa ammal qawlu bi anna man istaqa'a 'amdan faqad afṭar fa huwa ijma'un la khilafa fi bainal ulama. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa muntah yang disengaja bisa menyebabkan batalnya puasa, itu adalah pendapat semua ulama tanpa ada yang membantah. Qala Ibnu Mundzir ajma'u al-'ilmi ala anna man taqayya'a 'amdan afṭar. Ibnu Mundzir menegaskan di sini ahlul 'ilmi sepakat, walakin ikhtalafa al-'ulama ba'da dzalika fi ma yajib ala man istaqa'a 'amdan. Jadi jelas barusan kata sepakat oleh semua ulama bahwa seseorang yang muntah dengan sengaja, maka puasanya menjadi batal. Kalau tidak sengaja, ya sudah, puasanya tidak batal. Terus efek yang dilakukan, yang harus dilakukan setelah muntah itu, setelah muntah yang disengaja itu apa? Baru ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Fahadha ba'ta. Jadi bagi orang yang melakukan muntah dengan sengaja, apa yang harus dia lakukan? Pada ba'ta wa Abu Thawr ila annahu yajib alaihi al-qada' wal kafarah. Di samping qada bagi orang yang muntah karena faktor sengaja, menurut atau Abu Thawr itu harus membayar kafarah juga, tidak hanya cukup dengan qada saja. Wa dhahaba jamaahiru ahli al-'ilm minkum Ali wa Ibn Umar wa Zaid bin Arqam wa Alqamah wa Zuhri wa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ila anna man istaqa'a 'amdan faqad afṭar wa yajibu 'alaihi al-qada' ba'da Ramadan wa la kafarata 'alaihi fi dzalika. Qala Ibnu al-Mundhir bihi aqul. Jadi semua mayoritas ulama yang disebutkan barusan itu kewajibannya, yakni orang yang muntah dengan sengaja hanya qada saja, tidak usah bayar kafarah. Hanya mengatakan itu Abu Thawr dan
وذلك لظاهر الحديث السابق الذي أوجب عليه القضاء فقط لم يتعرض للكفار. Hadis jelas tadi yang disampaikan oleh banyak perawi itu tadi, man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdih. Jelas hadisnya itu. Tidak ada menyebutkan kafarat, tapi Thawr dengan Atha mengatakan wajib kafarat. Al-qai'u an ghairi amad. Wa amma man ghalabahu al-qai'u duna qasdin wala 'amdin ilayhi fa dhahaba jamaahirul ulama min ahli al-'ilmi ila annahu la yuftir. Jelas barusan sudah dijelaskan bahwa orang yang muntah tanpa ada faktor kesengajaan, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tidak batal. Wa huwa qaulu Ali bin Umar wa Zaid bin Arqam wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Thawri wa Al-Auza'i wa Ahmad wa Ishaq. Qala Ibn al-Mundhir wa hadha qawlu kullu man yuhfaz anhu al-'ilm wa bihi aqul. Kata Ibn al-Mundhir, saya pakai pendapat ini karena ini adalah pendapat dari orang yang ahli, katanya. Keluar dari ahlinya, kata Ibn al-Mundhir. Wa dalilul jumhur ala ma dhahabu ilayhi sharihul hadits. Alladhi qadimnahu, yani man istaqa'a 'amdan falyaqdih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man dara'ahu al-qai'u fala qada' 'alaihi, kata Rasulullah. Itu jelas hadisnya. Jadi kalau tidak sengaja enggak usah bayar qada', enggak usah mengqada', atau puasanya tetap batal. وذهب الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه إلى أن من درعه القيء فقد أفطر وجب عليه القضاء، إلا أنه ذهب في الرواية الثانية عنه إلى ما ذهب إليه الجمهور من عدم الفطر وعدم القضاء لما قدمناه من ظاهر الحديث. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ada dua riwayat dari pendapatnya. Ada yang mengatakan di awal dia mengatakan orang yang muntah karena faktor tidak sengaja maka puasanya batal. Akan tapi setelah itu mereka bersama ulama pendapatnya setuju dengan pendapat ulama kebanyakan mayoritas, yaitu tidak membatalkan puasa orang yang muntah tanpa ada faktor kesengajaan. Selanjutnya ini ada hadis ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh hadis Ma'dan. Wa ma'aman ma yarwi atau ma yarwi min hadits Ma'dan bin Talha an Abi Darda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ma'dan bin Talha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftar, katanya, membatalkan puasanya. Jadi laki itu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Dimashq. Faqultu lahu inna Abu Darda akhbarani. Abu Darda mengabarkan kepada saya, kata Ma'dan bin Talha di sini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a aftar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian dia membatalkan puasanya. Faqala, jadi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaddam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan benar, katanya, sebab ana sababtu alaihi wudu'ahu. Jadi benar itu, karena saya dekat di situ dan saya menuangkan wudhunya pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW muntah kemudian membatalkan puasanya. Qala al-Baihaqi fa hadha haditsun mukhtalaf fi isnadihi fa in sahahu fa huwa mahmulun ala qai' 'amdan wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam kana sha'iman tatawwu'an. Jadi hadis yang barusan diriwayatkan oleh Ma'dan itu oleh pendapat yang menyatakan bahwa muntah tanpa ada faktor kesengajaan tetap membatalkan puasa dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Kan tapi kata Imam Al-Baihaqi, hadis ini dipertanyakan, sanadnya dipertanyakan, ini kebenaran. Oke lah kalau ini, kata Imam Baihaqi, oke lah kalau ini memang betul-betul hadis sahih, maka ini mahmulun al-qa'i amdan. Ini diarahkan atau dibawa pada pemahaman bahwa Rasulullah yang melakukan muntah yang pada saat itu di Masjid Dimashq itu adalah muntah dengan sengaja, sehingga beliau membatalkan puasanya, bukan muntah tidak sengaja. Qal Baihaqi wa ala hadha aidan yahmil hadits Fadalah bin Ubaid qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman. Jadi ada hadis lain juga, hadis Fadalah bin Ubaid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berpuasa, faqa'af aftar. Kemudian Rasulullah muntah dan membatalkan puasanya. Fasuil an dzalika faqala inni kitu. Kemudian ditanya, loh, kenapa Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Anda setelah muntah langsung membatalkan puasanya? Kata Rasulullah, faqala inni kitu, saya muntah dengan sengaja. Ayyuhalu 'alal qai'il amda, 'alal qai'il amad. Ini dibawa pemahamannya, diarahkan atau difahami dengan muntah yang disengaja. Wa ma marwahu Tirmidzi an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bin Abi Syekh Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia ada hadis juga lain, tadatsun la yuftirun as-sha'im. 3 hal yang tidak membatalkan puasa. Apa? Al-qai, yaitu muntah, wal ihtilam, mimpi basah, wal hijamah, dan hijamah, candu. Faqad qala Tirmidzi anhu ba'dan rawahu innahu ghairu mahfuz wa dha'afahu kadzalika wa kadzalika fa'ala al-Baihaqi. Tapi menurut Tirmidzi hadis ini dhaif katanya. Wa in sahha, andaikan hadis ini sahih fa innahu yuhmal ala man ghalabul qai'u jam'an bainal adillah. Andaikan hadis ini sahih, 3 hal yang tidak membatalkan puasa yaitu muntah, kemudian mimpi basah, dan hijamah. Hadis ini dibawa pada muntah yang tidak disengaja. Iqtila'un nuqama min as-sadr aw ar-ras. Jadi menelan dahak, ya. Menelan dahak. Entah itu dari hidung, dari ras, dari hidung, atau dari dada. Dahak itu kemudian kita telan pada saat kita puasa. Bagaimana? Wa hadza alladhi dzakarnahu kullahu binisbatil qai'i min al-ma'iddah, dari perut itu yang disampaikan dari awal. Muntah itu kan bukan dari kepala, bukan dari hidung, tapi dari perut. Falladhi alaihi jumhurul ulama wa amma idza kharaja syai'un min sadril insan. Kalau tidak keluar dari perut tapi keluar dari dada, dahak itu kan enggak keluar dari perut, tapi dari dada atau dari kepala. Bagaimana min nakhamatin aw ghairiha, dari dahak? Falladhi alaihi jumhurul ulama annahu la yuftir. Ulama mengatakan itu tidak membatalkan. Jadi perlu dibedakan. Muntah itu jelas keluar dari perut yang disengaja. Terus bagaimana dahak yang kita keluarkan dari hidung, kemudian keluarkan juga dari mulut, baik dahak itu dari kepala atau dahak itu dari dada, intinya tidak keluar dari perut, maka itu tidak membatalkan menurut mayoritas ulama. Tidak bisa disamakan dengan muntah katanya. Baik sawa'un kana dzalika 'amdan aw qahran, baik itu dilakukan dengan sengaja mengeluarkan dahak. Kalau bahasa kitanya, bahasa Maduranya akerak gitu. Akerak atau ausang gitu. Bahasa kitanya, baik disengaja atau tidak, itu tidak mempengaruhi terhadap puasa, tidak batal. Li'anna hadza min al-umuri ad-daruriyyah allati tatakarrar da'iman nutatul haja ilaiha wa lidzalika rukhisa fiha wa yastawi fi dzalika ma yaqtadi'u al-insan min ra'si aw sadrihi. Jadi karena hal semacam ini adalah bagian dari perbuatan yang sering terjadi, yang doruri, sering terjadi bagi kita. Yang kurang sehat biasanya sering begitu mengeluarkan dahak. Itu bukan menelan ini ya, mengeluarkan dahak, masih pembahasannya. Mengeluarkan dahak dari, berbeda nanti ada kajian lain ketika dahak itu ditelan. Jadi dahak auseng, istilahnya auseng atau akerak. Kan itu sama-sama keluar, mengeluarkan. Muntah juga mengeluarkan. Auseng, akerak itu juga mengeluarkan. Tapi mengeluarkan dahak dari perut, bukan dari perut tapi dari dada atau dari kepala, itu tidak jadi masalah. Disengaja atau tidak mempengaruhi puasa. Yang keempat adalah at-ta'am wasyarab, makanan dan minuman. Faqad ajma'atil ummatu ala tahrimi at-ta'ami wasyarabi 'ala as-sha'im min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Ya, semua ulama umat Islam seluruhnya sepakat bahwa makanan minuman dapat membatalkan puasa. Dasarnya mana? Mulai dari ya puasa intinya mulai dari adzan subuh dikumandangkan hingga nanti ketika adzan maghrib dikumandangkan.
Dalilnya apa? Jelas sudah sering kita singgung, sering kita dengarkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu," makan dan minumlah kalian, silahkan makan sebanyak-banyaknya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, hingga menjadi jelas bagi kalian tanda siang dan tanda malam. Ini tanda siang yang cerah, tanda malam yang pekat gitu. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Jadi itu mulainya, dan sempurnakan puasa Anda. Ini tidak boleh makan dan minum hingga nanti masuk malam, yaitu ditandai dengan sebagaimana yang sudah disampaikan dari kemarin, ditandai dengan datangnya beduk atau azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya sudah sibuk, semua dikumpulkan semuanya sebanyak-banyaknya, yang dimakan hanya satu kenyang sudah. Alhamdulillah, itu semua adalah bagian rezeki Allah Subhanahu wa taala yang memang sengaja diberikan bagi kita semua yang melaksanakan puasa. Itu berkah Ramadan. Itu bukti nyata, bukti yang tidak bisa dibantah lagi bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat penuh dengan kasih sayang. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Faman akala wa syariba wa huwa dzakirun lis-siyam 'alimun bit-tahrim mukhtarun fi dzalika ghairu mukrah faqad batala shaumuhu li'annahu fa'ala ma yunafi shaum min ghairi 'udhr. Jadi berdasarkan ayat di atas, siapapun yang makan dengan makan minum, dia tahu sedang berpuasa, juga tahu bahwa ketika dilakukan itu perbuatan dosa dan haram, dan juga dia dalam kondisi aman, tidak dipaksa dan lain sebagainya, maka puasanya jelas batal. Li'annahu fa'ala ma yunafi fisyam, karena pekerjaan semua itu adalah hal-hal yang mencegah puasa kita, dapat membatalkan puasa kita. Jelas. Kemudian bagaimana andaikan dilakukan tanpa sengaja? Ya namanya tanpa sengaja, nggak ingat, jelas makfu, ampuni. Ya andaikan dia minum semuanya langsung ingat, ya langsung nggak dilanjutkan terus. Wah, saya lupa. Waqad tabaqatul fuqaha dakhila ila al-jawf al-muaddi ila al-fitr biqaulihim wal 'ain al-wasil min adh-dhahir al-batin mimman fadhin maftuh an qasdin ma dzikri siyam. Jadi ada ukuran dan batasan di sini yang dimaksud dengan sesuatu yang bisa masuk ke dalam diri itu, yaitu ada dari luar ke dalam. Jadi adalah sebuah benda, ya, sebuah benda yang kita lihat. Diandaikan angin atau andaikan bau-bau dan lainnya, itu kan tidak tergolong benda. Itu masuk dari luar ke dalam, memang fadil maftuh, dari lubang yang terbuka, angkostin sengaja, madikrisium juga ingat dirinya sudah sedang berpuasa. Itu batasan-batasannya. Fananuraan amama iddat dawabit allati lima yuaddi ila al-fitr labud min ma'rifati ala tafsil yumayyiz baina ma yuaddi al-fitr wa ma la yuaddi. Jadi kata penulis buku ini, Dr. Hasan itu, saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan batasan-batasan yang dapat dan makanan atau sesuatu yang masuk dari lubang tembus atau lubang terbuka itu hingga membatalkan puasa. Ini perlu dijelaskan lebih detail. Ada beberapa hal. Yang pertama al-ainud dakhilah, itu batasan pertama adalah yang masuk itu adalah merupakan benda. Yang kedua al-batin alladhi tadkhulu ilaihi, masuk ke dalam. Yang ketiga al-manfat al-maftuh, melalui jalan atau lubang tembus atau terbuka. Selanjutnya kita mulai dari al-ain ad-dakhilah, benda yang masuk ke dalam diri kita. Fatahdiduhum lil mufattir bil ain, jadi ukurannya yang dapat benda yang dapat sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu adalah bil ain, yaitu benda. Yakhruj bihi ma kana atharan. Hal semacam ini batasan bahwa
Sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari makanan itu adalah merupakan benda, atau tidak dari makanan, tapi dia merupakan benda. Intinya adalah artinya berarti sesuatu yang tidak tergolong benda, seperti atharan karihi bisyum, jadi mencium bau-bau gitu, bau-bau angin, mencium bau kentut, bau makanan dan lain sebagainya, itu tidak tergolong benda, berarti tidak membatalkan. Jadi andaikan sambian bagi ibu-ibu yang masak, andaikan begitu, dan kemudian mencium bau masakannya, atau yang puasa di luar suaminya, masakannya, wah sudah mendengar bau masakannya sudah dah mendengar merasakan bau itu sudah tidak dikatakan membatalkan puasa, karena batasan yang masuk ke dalam itu adalah benda, bukan non-bendawi. Terus walaysa maradun bil 'ain allati yufattir biha as-sa'ima in dakhalat jawfahu laysa maradun bidzalika makana min naw'i ma yut'im faqat bal hiya 'amma li kulli 'ainin dakhalat al-jawfa ukilat aw lam tukal. Dan di sini yang dimaksud sesuatu yang masuk ke dalam diri kita melalui jalan terbuka, itu jalan tembus, ya, mulut, hidung, semuanya begitu. Terus dari belakang juga gitu. Telinga semuanya gitu, dan mata semuanya. Itu tidak terbatas pada makanan dan minuman saja. Apapun benda itu bentuknya, baik itu makanan atau minuman, masuk ke dalam diri kita melalui jalan tembus dan dilakukan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, idza tala'a as-sha'imu ma la yukal fil 'adah kadarahim wa danar. Imam Syafi'i mengatakan, seseorang yang menelan sesuatu yang tidak biasa dimakan, kata Imam Syafi'i, maka seperti contohnya seperti uang masalah gitu, seperti uang atau lain sebagainya, maka bagaimana kata Imam Syafi'i, seperti uang, kerikil, rumput atau yang lainnya, maka kata Imam Syafi'i aftara, maka dapat membatalkan puasa sekalipun bukan makanan. Wa bihadza qala Abu Hanifah, Malik wa Ahmad, Daud, Al-Dhahiri wa jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf. Ini pendapat dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama lainnya. Wadhalika li'anna siyam humal imsak an kulli ma yasil ilal jawf. Kenapa? Karena puasa itu menahan diri kita untuk memasukkan sesuatu sesuai dengan batasan barusan, itu benda, dari luar ke dalam. Sedangkan memasukkan uang atau kerikil atau yang lainnya ke dalam itu sudah masuk dalam kategori ini. Jadi dia bisa membatalkan. Warwal Baihaqi bi sanadin hasanin aw sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala innamal wudu'u mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Wudu itu dilakukan ketika kita melakukan sesuatu yang dikategorikan mengeluarkan. Seperti contohnya mengeluarkan angin, mengeluarkan kakaknya angin, yaitu berak dan lain sebagainya. Itu kewajiban, baru wudu itu diwajibkan, baru dilaksanakan. Terus wa innamal fitru mimma dakhal, kalau buka puasa itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara sesuatu yang masuk. Berarti memasukkan segala sesuatu itu, entah makanan atau yang lainnya, ke dalam diri kita, tergolong membuka puasa dan membatalkan puasa. Wa kama yufattir bil 'ain wa in kanat min ghairi jinsi ma yu'kal, kadzalika yuftir biha wa in kanat baligha bis sighar wa sinzimah, matalan kama jazma bis Syafi'i wa jumhurul ulama. Jadi karena sebagaimana disinggung barusan bahwa bendawi, hal yang bendawi dimasukkan ke dalam membatalkan puasa walaupun sekecil wijan sampean sangat kecil gitu. Ibtila'u ma yaqa bainal asnan. Nah, sekarang menelan
sisa-sisa makanan di gigi kita, bagaimana? Setelah sahur kita telan, bagaimana itu hukumnya? Nah, perlu diperhatikan ini para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yabqa fi khalali asnanihi min at-ta'am fa innahu yajib 'alaihi an yataharrahu wa yukhrijahu. Segala sesuatu yang melekat di gigi kita, ya sisa-sisa makanan, maka hal itu wajib dikeluarkan oleh kita, nggak boleh ditelan. Terus kalau ditelan bagaimana? Fa in tala'ahu amdan afṭara 'inda Syafi'i bila khilaf. Andaikan sisa makanan yang masih lengket di gigi itu kemudian ditelan dengan sengaja, maka menurut mazhab Syafi'i nggak ada perbedaan dalam generasi Syafi'i di sini, katanya dapat membatalkan puasa. Hati-hati loh ya, kalau makan biasanya seumpamanya makan daging di malam hari, kemudian ngantuk, tidak menunggu subuh tidur, kemudian di jam setelah subuh itu salat jam 5 semuanya dia akhirnya bangun dan tiba-tiba ada sisa banyak makanan di giginya. Kemudian sisa makanan itu ditelan dengan sengaja, maka dapat membatalkan puasa menurut Syafi'i. Walladzi wa huwa alladzi dhahaba ilaihi Malik wa Ahmad wa Abu Yusuf bin Ashabi Abi Hanifah wa Tarabu bin Mundhir wa naqalu ansari ulama khilafan di Abi Hanifah. Semua ulama selain Abi Hanifah katanya sepakat dalam hal ini. Sisa makanan yang ditelan dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa, kecuali Abi Hanifah katanya tidak membatalkan puasa. Wadzalika li'annahu ta'am. Kenapa kok bisa membatalkan puasa? Jelas itu adalah ta'am. Ibta'ahu ma'adamil haja ilaihi wa imkan li'iktiraz anhu. Kenapa? Karena dia bagian dari makanan, dia bagian dari bendawi, juga bisa diusahakan untuk tidak ditelan. Bisa diusahakan untuk tidak ditelan. Jadi bisa dijaga oleh kita. Kecuali hal-hal yang tidak bisa dijaga, berarti itu dapat membatalkan puasa. Waqad balagha Zufar fi dzalika fa wajaba 'alaihim al-fitr wal kafarata. Az-Zufar itu lebih dahsyat lagi mengatakannya. Bahkan kata Ibnu Zufar, tidak hanya membatalkan puasa saja, tidak hanya mewajibkan qada saja, akan tapi juga mewajibkan kafarah. Wa amma ma idza jara bihi ar-riq fa bada'ahu min ghairi qasdin aw bitanahu li 'adami qudratihi 'ala tamyizihi majhi fa innahu la yuftir li 'adami taqsirihi. Akan tetapi andaikan begini, sisa makanan itu tidak kita sengaja, kemudian tertelan juga sesuai dengan tertelannya ludah kita, maka katanya tidak membatalkan. Ya kadang ada kita seringkali kita ketika setelah makan kemudian di sisa makanan diambil dan keluar oleh gigi kita, oleh lidah kita diambil dan kemudian ditelan oleh kita, itu biasa. Nah itu yang sengaja, itu yang bisa diusahakan. Kalau ikut dengan ludah, maka itu tidak membatalkan, karena tidak ada faktor kesengajaan. Ibtila'un nakhamah. Dan sekarang adalah menelan dahak. Bagaimana? Kalau tadi mengeluarkan dahak, sekarang menelan dahak. Wa mimma yu'addi al-fitri wa yajibu al-itrazu 'anhu an-nakhamah sawa'un kanat nazilah min ar-ras' am kharija min as-sadr wa laha halatani. Juga yang wajib kita jaga pada saat kita puasa adalah dahak kita, baik itu berupa ingus, intinya itu keluar dari hidung atau keluar dari mulut, dada atau dari kepala, itu bagaimana? Itu wajib kita jaga karena dapat membatalkan puasa. Terus akan tadi ada beberapa gambaran di sini. Gambaran pertama, al-halatul ula la tasil ila haddidh dhahir min al-fam. Wa innama tanzil min ar-ras ila al-halaq dun an takhruj ila haddidh dhahir min al-fam. Hadha dilatul bi-ittifaq. Jadi kalau dahak itu ditelan atau dikeluarkan, dahak dikeluarkan cuman tidak sampai masuk pada batas luar,
Itu gambarnya di sini adalah tenggorokan atau keluarnya huruf H itu. Kemudian ditelan lagi, keluar sampai sebelum itu, sebelum masuki tenggorokan sumpamanya, dia masukkan lagi, itulah tatur bil ittifaq katanya. Karena tidak tidak tergolong menelan karena tidak sampai pada haddul zahir, batas luar. Batas luar itu setelah tenggorokan sampai mulut gitu. Sampai mulut dan keluar. Itu tidak jadi masalah kalau demikian gambarannya. Wal halatu tsaniyah tasil ila haddul zahir min al-fam qad qadbatul fuqa bi makhrajil ha. Fa in wasalat haddul zahir wa huwa makhrajul ha fa imma an yaqdir ala qatiha wa majha wa imma la yaqdir. Kalau gambaran kedua sudah sampai pada batas luar, yaitu tempat keluarnya hak tenggorokan, tapi dibatasi dengan tempat keluarnya hak. Sudah sampai ke situ, bagaimana? Ada dua gambaran juga. Gambaran pertama, dia dikeluarkan, mampu untuk dikeluarkan, dan yang kedua tidak mampu untuk dikeluarkan. Bagaimana? Itu ada efeknya masing-masing. Fa illam yaqdir ala qatiha wa majjiha hatta nazalat ila jawbihi lam tatur li adami taqsiri. Kalau tidak mampu, istilahnya tidak bisa kita keluarkan karena ada faktor lain seumpamanya, tidak mampu untuk kita keluarkan, maka itu tidak mempengaruhi puasa, tidak membatalkan puasa. Wa in qadara ala qat'iha wa majjiha illa annahu ibtalaha fa innahu yuftir ala madhhab ilaihi al-jumhur. Kan tapi dahak itu sudah keluar batas luar itu memulai dari batas hak hingga keluar mulut. Kemudian kita mampu untuk mengeluarkan, diludahkan maksudnya, kita mampu untuk dilaksanakan itu, tapi kita telan, maka puasa kita batal. Hati-hati yo para pemirsa sedojo. Wa in qadara ala qatiha wa majja, sudah itu telah urek, sekarang ludah. Bagaimana ludah? Bukan dahak tapi ludah. Wa amma tila'ur riki fa imma an yakuna rikun ajnabiyyin kazaujah mathalan wa imma an yakuna riqus shaim nafsihi. Sekarang bagaimana kalau ludah kita itu ketika ditelan? Kalau ludah itu ditelan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Juga perlu didetailkan dulu. Pahami dulu di sini. Andaikan ludah itu bukan ludah kita, ludah orang lain, misalkan sampean dengan istrinya seumpamanya gitu, saling ludahin, maka itu dapat membatalkan puasa. Akan tapi kalau yang ludah kita ditelan lagi, yang asalkan tidak keluar dari batas sewajarnya, itu tidak membatalkan. Fa in kana riqul ajnabi faqad ittafaqal ulama ala nahu yuaddi al-fitr ka jamil ayan ad-dakhil al-jawf. Kalau ludahnya orang lain kayak istri seumpamanya, maka itu dapat membatalkan puasa. Semua ulama sepakat hal ini karena termasuk dari memasukkan tadi dengan batas benda itu tadi, benda tergolong benda dan tergolong memasukkan ke dalam, juga disengaja, dan ingat bahwa perbuatan itu dilarang, dan juga ingat dia sedang berpuasa. Itu batasan-batasannya. Ludah termasuk bagian dari batasan itu, karena itu bukan sesuatu, dia adalah benda, bisa dilihat oleh kita. Terus wa ma rawahu Abu Daud min hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'imun wa yamussu lisanaha. Dia ada hadis. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari Sayyidah Aisyah mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Sayyidah Aisyah ummina, ummul mukminin Sayyidah Aisyah. Kemudian wa yamussu lisanaha, dan mengecup lisannya.
Itu bahasa apa itu? Bahasa romantis itu. Enggak pantas. Intinya Nabi pernah melakukan itu. Fa inna fi isnadihi man ikhtalafa an-nas fi tawthiqi wa jarhi wa Sa'ad bin Aus wa Misda'. Jadi ini suatu saat itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Dawud itu, bahwa hadis itu menceritakan bahwa Sayyidah Aisyah pernah dikecup oleh Rasulullah SAW, dan kemudian pada saat mengecup bibirnya ada ludah di situ. Ada ludah. Maksudnya ada ludah di situ yang ikut, entah ikut ke Nabi besar Muhammad SAW atau ikut ke Sayyidah Aisyah. Bagaimana? Ini tanggapannya adalah ini hadis ini diperselisihkan karena ada salah satu sanadnya itu yang bernama Aus dan Misda'. Jelas karena katanya orang ini diperselisihkan kredibilitasnya meriwayatkan hadis. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Wa ana firati sahih faqad qala ulama inna mahmulan ala annahu basaqahu wa lam yatanihu. Akan tapi andaikan hadis itu sahih, kalau kita paksakan hadis itu sahih, maka maksudnya hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah itu melalui dan riwayat dan dikeluarkan oleh Abu Dawud itu maksudnya adalah ya memang Rasul melakukan hal itu. Takkan tapi setelah itu Rasul meludahkannya, enggak menelannya. Begitu juga Sayyidah Aisyah. Andaikan hadis ini dipaksakan menjadi hadis sahih. Wa in kana riqu sahih nafsihi fabtala'ahu fa innahu la yaftur bil ijma' idza kana ibtada'ahu 'ala al-'adah li'annahu yahtaju ilayhi wa ya'suru al-ihtirazu 'anhu fatusumiha fihi. Kalau ludahnya dia memang, kalau ludahnya orang yang berpuasa itu kemudian ditelan, enggak jadi masalah tidak mempengaruhi terhadap puasa. Akan tetapi sewajarnya itu bagaimana? Ya kita andaikan kita mengumpulkan ludah sebanyak-banyaknya di mulut, kemudian kita telan, ya itu kan tidak wajar. Yang sewajarnya kadang itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ludah keluar kemudian kita telan, itu nikmat besar juga yang sering kita lupakan dan sering kita syukuri. Jadi kalau andaikan tidak ada ludah itu, mulut tidak basah, maka bagaimana rasanya? Tidak bisa kita bayangkan rasanya. Jadi ludah yang keluar masuk itu dengan cara sewajarnya itu tidak ada efeknya, tidak mempengaruhi terhadap puasa. Kalau kemudian dikumpulkan sebanyak-banyak yang kemudian ditelan, itulah yang membatalkan puasa. Illa anna hadza masyrutun bi syartaini. Akan tapi ludah yang sewajarnya itu tidak membatalkan puasa, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, alla yakhtalit ar-riqu bi ghairihi. Syarat pertama, asalkan ludah kita itu tidak bercampur dengan benda lainnya, dengan hal-hal lainnya. Fa ini kalau bi ghairihi wa ibtada'ahu aftara. Kalau bercampur dengan benda selain ludah, ya apalah begitu. Hanya minuman atau darah yang keluar dari gusi dan lainnya, tahiran kana al-mukhtalat kaman adkhala fi famihi syai'an fi sibab fatahallala wa ghayyara lawan rihihi aw najasan kaman dumiyat lithatuhu aw tala'at sinnuhu faftala'a ar-riqu ma'addan. Jadi kalau andaikan ludah kita itu bercampur dengan sesuatu yang dapat merubah warna ludah itu, contohnya kayak darah seumpamanya, atau hal-hal lainnya, ketika kita mencabut gigi seumpamanya, atau menggusi kita berdarah semuanya gitu, maka tidak boleh ditelan ludah itu, harus dikeluarkan. Kalau iya, maka puasa kita batal. Itu syarat yang pertama untuk ludah yang tidak dapat membatalkan puasa atau tidak mempengaruhi puasa. Wa syartu tsani an la yakhruj ar-riqu 'anil fam. Falau kharaja riquhu min famihi thumma raddahu bilisanihi mathalan wa badala'ahu fa innahu yuftir. Wa mithluhu aidan ma law wasala ila syafatihi thumma raddahu ila famihi yubtala'ahu. Yang kedua syaratnya, ludah yang tidak membatalkan puasa atau tidak mempengaruhi puasa itu, ludah itu masih belum keluar dari mulut. Kalau sudah keluar di mulut, yang kadang itu
ludah itu dikeluarkan hingga ke bibir semuanya kemudian ditelan lagi, bisa itu. Atau memang dikeluarkan kepada lain kemudian ditelan. Intinya ludah yang sudah dikeluarkan dari mulut, dari batasan mulut, akan menyebabkan batalnya puasa, mempengaruhi terhadap puasa. Itu yang dapat membatalkan puasa. Kalau sama tidak, syarat dua ini tidak dipenuhi, yaitu syarat pertama tidak bercampur dengan lainnya, terus juga tidak keluar dari mulut kemudian kita telan, maka itu tidak membatalkan puasa. Wa amma law jama'a riquhu fi famihi thumma talaqu dun an yakhruj an haddil fam fa innahu la yuftir wal aula adamuhu. Kan tapi di sini ditegaskan, tadi disampaikan ya. Maksudnya di sini adalah kalau ludah itu dikumpulkan fi famihi thumma talaqu dun an yakhruj an haddil fam. Jadi kalau ludah itu dikumpulkan, ya mohon maaf itu tadi saya mungkin menjelaskan membatalkan puasa. Jadi kalau ludah itu dikumpulkan bagaimana, asalkan tetap tidak keluar dari mulut, itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kata penulis buku ini ditinggalkan saja, nggak usah demikian melakukan itu. Jadi sekali lagi ludah itu yang dikumpulkan tidak membatalkan puasa. Hanya di awal dijelaskan membatalkan sama saya itu. Mohon maaf. Terus ad-dhabit ats-tsani. Yang kedua, batasan kedua dari kata sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Itu kan ada batasannya. Tadi adalah batasan pertama atau ukuran pertama adalah bendawi. Yang kedua adalah al-batin alladhi tasuluhul ain. Yang kedua adalah dalam, sesuatu yang ke dalam. Ada kata batin di situ. Batin. Untuk ini juga menjadi ukuran, menjadi batasan. Wa qad dabatuhul fuqaha bima yaqa alaihi ismu jawf. Sawa kanat fi quwwah tuhilul ghada wad dawa al-wasil ilaihi kal ma'idah aw lam tujad fihi hadhihi al-quwwah kal halqi wal marj. Jadi yang dimaksud dengan jawf oleh ulama fikih atau pakar fikih itu tidak yang intinya adalah sesuatu yang masuk ke dalam, sudah masuk ke batas dalam, ya dimulai dari kerongkongan semuanya gitu, sudah dikatakan masuk ke sana, maka itu membatalkan puasa. Baik itu dapat mengenyangkan atau tidak, itu tetap membatalkan puasa. Farras wal ma'id wal ma' wal mathana min al-batin alladhi idza wasalat al-'ain aftara bihi as-sha'im. Yang termasuk batas batin adalah maidah, itu lambung, usus, mathanah juga. Mathanah itu yang rongga dalam yang berada di area alat vital kita namanya gitu. Idza wasalatul ain aftara bi shaim, kalau masuk ke itu semua maka puasa itu batal. Amma dakhala min fam wajawaz al hulkum aftara bihi shaim wasala al ma'ida wa lam wasala al ma'ida lam yasilha. Jadi intinya bukan hanya sebatas masuk perut saja, akan tetapi batasannya adalah yang termasuk batasan dalam itu adalah mulai dari kerongkongan kita. Kalau sudah melewati itu, maka sesuatu yang masuk itu membatalkan puasa. Entah itu masuk ke perut atau yang lainnya, yang penting itu batasannya. Al-isti'ab wa kadzalika ma wasala ila ar-ras an tariqil anf bil isti'ab wa ghairi fa innahu yuftir bihi wa madhhabu Tsawri wa Lawzai wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Abi Thawr khilafan lima dhahaba ilayhi Daud adh-Dhahiri min annahu la yuftir. Jadi al-isti'ab juga istilahnya memasukkan sesuatu dari hidung, memasukkan sesuatu dari hidung apapun itu, kayak menghirup gitu, menghirup air seumpamanya, atau menggunakan apa itu istilahnya ya, ketika kita hidung tersumbat itu dan itu masuk sampai ke melewati kerongkongan, maka itu dapat membatalkan puasa. Jadi menghirup air atau apapun itu sudah tergolong hadul batin, itu dikatakan
dapat membatalkan puasa. Wastadalla al-jumhur alladhi dhahabu ila al-fitri bi isti'ad bima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghayruhum an Luqayt bin Sadara qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'an al-wudu' qala asbigh al-wudu' wa khallil baina al-asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk menggambarkan tentang wudu, itu asbil wudu itu. Jadi sempurnakan wudu, wa khalil bainal asabi. Jadi usahakan jari-jari kita itu disentuh oleh air dengan cara disela-selati atau memasukin oleh jari-jari lainnya. Wa baligh fil istinsyaq, dan juga sempurnakan berkumur-kumur dan menghirup air gitu. Baligh itu. Ungkapannya baligh ini di sini. Illa antakuna shaiman, kecuali Anda sedang puasa. Kalau sedang puasa maka dilarang, tidak diperbolehkan. Itu hadis yang menandakan bahwa menghirup air dari hidung itu atau yang lainnya dapat membatalkan puasa. فإن هذا الحديث يدل استدلال صريحا على أنه إذا وصل إلى جوف الرأس شيء بطل به الصوم سواء في ذلك الماء والدواء وغيرهما من ماء أو جامد, baik itu berupa air, berupa obat-obatan gitu, atau yang lainnya, itu masuk ke kepala, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Terus sekarang bagaimana al-hukna asy-syarjiyah? Al-hukna asy-syarjiyah, wa amma al-hukna asy-syarjiyah fa innaha muftirah 'inda Syafi'iyah qalilah kanat aw katsirah wasalat al-maida am lam tasil ilaiha. Bagaimana suntikan itu? Bagaimana suntikan? Apakah membatalkan atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i membatalkan, baik itu sedikit atau banyak. Suntik bius. Wasalat al-ma'idah lam tasil, baik itu sampai kepada lambung atau tidaknya, tetap membatalkan puasa. Al-hukna asy-syarjiyah di sini adalah obat bius namanya begitu. Obat bius bagaimana? Obat-obatan, obat bius kita masukkan dari mulut semuanya begitu, kita hirup atau melalui hidung semuanya begitu, bagaimana? Itu kata Imam Syafi'i muftirah, membatalkan bius itu. Baik itu masuk ke dalam atau tidak, membatalkan. Wa dzalika annahu idza batala as-sawm bima yasil ila ad-dimagh fa li an yabtul bima yasil ila al-jawf fil hukna min babi aula. Itu alasannya. Sesuatu yang masuk ya, obat-obatan atau sesuatu yang masuk pada kepala dapat membatalkan, apalagi sesuatu yang bisa masuk pada dalam, pada lambung atau pada usus badan yang lainnya, itu lebih membatalkan lagi, seperti suntikan atau bios gitu. Madzhabu Ath-Tsauri wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq wa naqalul Abdi an Malik kama qalaqul Imam Abu Sa'id al-Mutawalli an Ahmad al-Fuqaha khilafan lima dhahaba ilaihi Hasan bin Shalih wa Daud al-Zahiri min la tuftir. Jadi ada yang beda, ada ulama yang berbeda dalam hal ini, yaitu Hasan bin Shalih, Daud al-Zahiri. Min hadzal qubail, jadi hal ini jadi obat-obatan, entah itu berupa suntikan atau bius dan lain sebagainya, dimasukkan melalui hidung atau lainnya, itu dapat membatalkan puasa. Dari itu juga malau qattara as-sha'im fi ihdilihi syai'an wa lam yasil ila mathana wa sahih alladhi tabayyana akthar syafi'i annahu yuftir kama naqala Ibnu al-Munzir an Nabi Yusuf min ashabi Abi Hanifah. Andaikan ada seseorang meneteskan sesuatu pada kemaluannya, pada lubang kemaluannya, itu lubang kemaluan, entah itu jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan atau berjenis dua kelamin, maka itu menurut mayoritas ulama Syafi'iyah itu membatalkan. Waqala Abu Hanifah wa Hasan bin Shalih wa Dawud la yuftir. Tapi Imam Abu Hanifah dan Shalih dan Hasan bin Shalih, Daud al-Zahiri dari kalangan mazhab Zahiri tidak membatalkan. Wad'ud dawa 'ala al-jarh walau jaraha
walau jarah batrul insan aw syukka ra'suhu fawadda'a 'ala al-jarhi dawa wa wasala dawa ila jawfihi aw batin ra'sihi aftara 'inda Syafi'i liwusul al-'ain ila al-jawf hasba ad-dabit alladhi qadimnahu sawa'un indahum ad-dawa ar-ratab wal yabis. Kalau kita luka semuanya, kemudian kita naruh obat-obatan di luka itu, naruh obat-obatan dimanapun tempatnya, di kepala atau di lainnya. Kemudian itu obat-obatan itu meresap ke dalam, masuk ke dalam, maka indah Syafi'i itu batal, karena sudah memenuhi batasan-batasan yang sudah disampaikan mulai tadi itu. Tapi wa huwa madhabul Hanabalah wal Hanafiyah. Hanafi juga begitu. Illa anna Abu Hanifah radhiyallahu anhu fassala baina dawa' ar-ratab wa qala innahu yuftir wal yabis. Kan tapi jadi semua ulama mengatakan itu membatalkan, termasuk Abu Hanifah. Akan tetapi Abu Hanifah mendetailkan kalau obat-obatannya itu kering tidak membatalkan. Kalau obat-obatannya tidak kering maka dapat membatalkan puasa. Wa dzahaba Imam Malik wa Abu Yusuf Muhammad bin Hasan wa Abu Thawr wa Dawud ila annahu la yuftir mutlaqan rataban aw yabisan. Kan tapi Imam Malik yang berbeda sepenuhnya. Ini Imam Abu Hanifah masih membedakan kalau obat-obatannya kering tidak membatalkan, kalau obat-obatannya tidak kering basah maka membatalkan. Kalau Imam Malik mutlaqan tidak membatalkan, kata Imam Malik. Wasal jumhur al-qailuna bil fitri bi annahu 'ain wasalat ila jawf ikhtiyarihi fa ashbahat al-istinshaq wa ta'am, katanya. Jumhur itu berpendapat ya itu sama dengan batasan-batasan tadi. Itu benda masuk ke dalam, terus juga dalam kehendaknya, bukan karena unsur paksaan dan yang lainnya, maka pasti itu membatalkan karena sudah memenuhi standar dan batasan. Kemudian dukhul sikin al-jawf fi ta'am. Ini andaikan ada seseorang memasukkan atau membacok dirinya sendiri atau orang lain, hanya sekedar membacok begitu, juga tidak sampai pada kematian kan gitu. Min hadzal kama ta'ana nafsuhu bi sikin wa salata jawfahu aw dimaghahu aw ta'anahu ghayruhu bi amrihi fa salatuhuma fa innahu yuftir ala ma dhahama ilayhi Syafi'i bi khilafin indakum fihi li annaha 'ainun wa salat al-jawf hasba ad-dabit al-madhkur. Andaikan membacoknya atau melubanginya atau memasukkan apa saja begitu, maka dengan pisau maka menurut Syafi'i itu dapat membatalkan. Ya kalau sudah memenuhi batasan dalam, kalau tidak ya tidak membatalkan. Tapi intinya pekerjaan seperti itu dikatakan masuk ke dalam, maka itu dapat membatalkan puasa. Qala Imam Nawawi, walau wasalat dawa ila dakhil lahmi sa' aw gharaza fihi sikinan aw ghayraha aw wasalat mukhahu lam yaftur bila khilaf li'annahu la yu'addu 'adwan mujawwafan mujawwafan atau majufan. Tapi kata Imam Nawawi, kalau memasukkan obat-obatan melalui jalan lain, kayak seumpamanya telapak tangan atau lengan, semuanya yang biasa itu melalui lengan begitu, maka kata Imam Nawawi tidak membatalkan sekalipun sudah sampai pada batasan dalam seperti kepalanya, otaknya dan lain sebagainya. Ya mungkin hanya itu, kita lanjut di pertemuan selanjutnya karena sudah 1 jam kita melakukan kegiatan ini. Intinya adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa tidak hanya sekedar makanan atau minuman saja. Hal-hal yang terkategorikan batasan-batasan yang sudah disampaikan barusan, itu bentuk bendawi, benda bukan non-bendawi, dan sudah masuk pada batasan dalam. Batasan dalam itu mulai dari kerongkongan tempat keluarnya hak, maka
hal itu dapat membatalkan puasa. Nah, pertanyaannya bagaimana hal-hal yang dimasukkan dari selain itu juga sudah dikupas barusan, kayak dari hidung itu dapat membatalkan puasa, atau obat-obatan lainnya melalui penggunaan suntikan atau lainnya itu juga membatalkan puasa. Itulah mungkin sebagai bentuk kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan insya Allah banyak kesalahannya karena saya ini bukan orang cerdas, bukan orang alim, tapi saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya ketahui dari ilmu sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan bagian dari kesombongan. Mohon maaf saya yang sebesar-besarnya dari kesalahan-kesalahan, entah itu kata-kata, bacaan dan lain sebagainya, pemahaman. Saya memang manusia bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada lebihnya atau keistimewaannya itu memang betul-betul murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini terus berjalan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga termasuk kegiatan atau amal yang makbul, amal yang bisa mempengaruhi terhadap kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan guru-guru kita, dan kehidupan umat Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut di besok siang insyaallah. Saya pindah, mohon maaf juga saya pindah tempat dari rumah karena memang saran dari keluarga sekolah tinggi ilmu syariah dari Bapak Ketua, lebih baik di sini katanya di kantor, ini kantor saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.